Apakah uang elektronik mengandung unsur riba? Uang elektronik mengandung unsur riba? Nah, ini kan yang dipertanyakan. Riba sendiri apa sih? Dikenakan biaya keterlambatan sebesar 5% per bulan dari seluruh total tagihan. Nah, yang seperti ini dalam Islam termasuk kategori riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin menjawab atau membahas komentar dari Mbak Siti Maharani. Isinya seperti ini. Bismillah. Assalamualaikum Umi. Mungkin bisa bahas tentang hukum jual beli, tentang transaksinya gitu, mana yang halal dan haram, seperti hukum membayar dengan e-wallet, ShopeePay, dan yang lain-lain. Karena masih banyak para pedagang pemula yang mungkin belum paham, yang masih menerima transaksi ini supaya bisnisnya jadi semakin berkah, gimana supaya mereka meninggalkan hal-hal yang haram. Baik, terima kasih untuk komentarnya Mbak Sri Maharani. Gimana sih hukum menggunakan uang elektronik atau e-money dalam pandangan Islam? Dalam ilmu ekonomi modern, uang adalah sesuatu yang disepakati secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai yang kemudian digunakan sebagai alat pembayaran dalam jual beli, baik itu barang, jasa, atau kekayaan berharga lainnya. Karena ada ukuran nilai pada benda tersebut, maka benda tersebut juga bisa digunakan untuk menyimpan nilai atau kekayaan. Selama ini, uang yang beredar adalah uang kartal. Di negara Indonesia, yang diberi wewenang untuk mencetak uang adalah Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia, sebagai satu-satunya lembaga yang berhak menciptakan uang kartal. Sekarang kita bahas tentang uang elektronik. Banyak masyarakat bingung dengan munculnya uang elektronik. Umat Islam yang berhati-hati merasa khawatir, sah nggak nih di mata Allah transaksi menggunakan uang elektronik? Halal nggak nih? Kan gitu. Sebentar, sebelum kita menyimpulkan apakah uang elektronik hukumnya haram atau halal, kita akan bahas dulu apa itu uang elektronik. Bank Indonesia dalam artikel yang berjudul "Apa itu uang elektronik?" menjelaskan bahwa uang elektronik atau e-money pada dasarnya adalah suatu alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu. Jadi uangnya disetor dulu tuh. Yang kedua, nilai uangnya disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip. Dan yang ketiga, nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. Jadi beda dengan disimpan di bank ya. Uang elektronik yang disimpan di server atau chip beda dengan uang yang disimpan di bank, gitu ya. Artinya, nilai uang elektronik tidak boleh digunakan oleh pengelola. Berbeda dengan uang yang disimpan di bank yang biasanya dikelola oleh bank. Penggunaan dan penyelenggaraan uang elektronik ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 23 PBI 2021 tahun 2021 tentang penyedia jasa pembayaran. Apakah uang elektronik mengandung unsur riba? Nah, ini kan yang dipertanyakan. Riba sendiri apa sih? Riba secara bahasa bermakna ziyadah atau tambahan. Secara linguistik, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan
penambahan dari harta pokok atau modal yang dilakukan secara batil atau curang, atau penambahan nilai dari utang piutang. Nah, di sini mulai bisa kita simpulkan bahwa halal atau haramnya bukan pada uangnya, tapi pada transaksinya. Uang elektronik seperti GoPay, ShopeePay, Link Aja, OVO Cash, Breezy, e-money, Mandiri, dan lain-lain itu sifatnya halal karena fungsinya sebagai uang seperti uang biasa, hanya dalam bentuk elektronik. Nah, yang haram atau mengandung unsur riba adalah yang terdapat transaksi qard atau utang piutang. Apalagi jika ada denda dalam keterlambatan pembayaran. Nah, dendanya ini yang bersifat riba. Ada penambahan di dalam pokoknya. Seperti apa uang elektronik yang ada akad qard dan ada unsur riba? Nah, contohnya ShopeePay Later. Dikutip dari halaman resminya, pihak Shopee menjelaskan bahwa pengguna yang terlambat bayar sesuai dengan jatuh tempo akan dikenakan biaya keterlambatan sebesar 5% per bulan dari seluruh total tagihan. Nah, yang seperti ini dalam Islam termasuk kategori riba. Kemudian contoh lainnya adalah Gojek Pay Later, yang apabila terlambat bayar dikenakan denda Rp2.000 per hari. Dan berbagai layanan apapun, baik itu elektronik maupun layanan konvensional lainnya yang sifatnya utang piutang dan ada penambahan nilai utang pada rentang waktu tertentu, itu adalah riba. Di dalam surat Al-Baqarah 275, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Semoga kita semua terhindar dari hal-hal yang diharamkan Allah dan selalu bisa menjalani hidup sesuai dengan syariat Islam. Terima kasih banyak, mudah-mudahan video kali ini menjawab kegelisahan umat Islam yang khawatir tentang adanya riba pada uang elektronik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.